Bapak tahu nggak? Catatan di Lauh Mahfuz ada seorang yang kafir nantinya beriman atau sampai mati nggak beriman, tahu nggak? Nggak tahu kan? Maka ini ayat ini tidak menafikan dakwah. Bukankah Umar bin Khattab dulunya kafir, betul kan? Bukankah Khalid bin Walid dulunya kafir, ya? Bukankah Abbas juga dulunya tidak beriman? Iya. Jadi ayat ini berlaku kepada orang yang Allah tulis kafir sampai meninggal, sampai mati. Contohnya siapa? Abu Lahab, Abu Jahal. Jadi jangan sampai ayat ini menjadi pembenaran. Kalau begitu nggak perlu dakwah dong, salah. Kalau begitu nggak perlu memberi peringatan dong, salah. Jadi dakwah jalan terus, ya. Orang yang kafir sampai mati sudah ada catatannya di Lauh Mahfuz. Kita lanjutkan kajian kita sekarang ayat 6 dan ayat 7 insyaallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru. Inna sesungguhnya. Alladzina kafaru apa artinya Pak? Orang-orang yang kafir. Sawaun artinya sama saja. Alaihim kepada mereka, atas mereka, bagi mereka. A'anzartahum iya, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka? Am lam tunzirhum atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka? La yu'minuna mereka tidak beriman. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka apakah engkau memberi peringatan atau tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka niscaya tidak beriman. Khatamallahu Allah telah menutup ya ala qulubihim iya pada hati mereka, atas hati mereka, hati-hati mereka. Wa ala sam'ihim ya dan atas pendengaran mereka ya. Wa ala absarihim wa ala sam'ihim dan atas penglihatan mereka. Ghishawatun ada penutup, ada tabir. Walahum azabun azim dan bagi mereka mendapatkan azab yang besar. Ya. Jadi ayat ke-6 ini ya, kalau arti letter orang kafir, wahai Muhammad, kamu beri peringatan, kamu beri dakwah ataupun tidak, sama saja bagi mereka ya, niscaya mereka tidak beriman. Bapak tahu nggak? Catatan di Lauh Mahfuz ada seorang yang kafir nantinya beriman atau sampai mati nggak beriman, tahu nggak? Nggak tahu kan? Maka ini ayat ini tidak menafikan dakwah. Bukankah Umar bin Khattab dulunya kafir, betul kan? Bukankah Khalid bin Walid dulunya kafir, ya? Bukankah Abbas
sebelumnya tidak beriman. Iya. Jadi ayat ini berlaku kepada orang yang Allah tulis kafir sampai meninggal, sampai mati. Contohnya siapa? Abu Lahab, Abu Jahal. Jadi jangan sampai ayat ini menjadi pembenaran. Kalau begitu nggak perlu dakwah dong, salah. Kalau begitu nggak perlu memberi peringatan dong, salah. Jadi dakwah jalan terus, ya. Orang yang kafir sampai mati sudah ada catatannya di Lauh Mahfuz. Karena kalau tanpa dakwah, kemudian ya orang dalam keadaan sesat, dalam keadaan tidak berada di jalan agama Islam. Contohnya siapa? Ayat ini berlaku kepada Abu Lahab. Ya, padahal waktu Nabi lahir dia senang sampai memerdekakan hamba sahaya. Ya, sebab itu dia ada keringanan setiap hari Senin. Tapi setelah dewasa, setelah Nabi berdakwah, berbalik menolak dakwah Nabi. Padahal sebelumnya sudah menikahkan dua putri Abu Lahab, putra Abu Lahab, Utbah dan Utaibah, menikah dengan dua putri Nabi, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Setelah Nabi berdakwah, ceraikan. Ini merintah kepada anak, saking bencinya diceraikan. Abu Lahab masih hidup, turun surat Al-Lahab. Ya, cacian semacam kutukan kepada Abu Lahab. Seandainya Abu Lahab di akhir hayatnya masuk Islam, ayat itu salah. Nyatanya sampai Abu Lahab mati, dia tetap berada dalam kekafiran. Ya. Jadi sekali lagi, ayat ini bukan menafikan kewajiban berdakwah terus. Ya. Kemudian Bapak Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat selanjutnya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Allah menutup rapat, mengunci hati mereka dan pendengaran mereka, dan kepada pandangan mereka ada tutup, ada hijab, dan bagi mereka akan mendapat azab yang besar. Coba, berapa banyak sebab dakwah kemudian orang masuk Islam. Parlemen di Belanda, kalau Indonesia itu DPR, itu anti-Islam, Islamofobia, memberikan citra yang buruk pada Islam, bahkan kebijakannya menentang adanya orang-orang berhijab. Allah balik hati mereka kemudian menjadi Muslim, menjadi pembela Islam. Ya. Berarti ayat ini berlaku kepada siapa? Orang yang kafir sampai mati. Sedangkan kita nggak tahu siapa yang kafir sampai mati. Maka ketika kita berdakwah, jangan sama aja, kalau nggak beriman aja. Jangan, nggak tahu, ya. Kita nggak tahu. Ini kita baca secara letter, ya. Kemudian agar kita punya referensi, di depan saya ada Tafsir Ibnu Katsir. Ya. Kata-kata innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, ai ghattu al-haqqa, menutupi kebenaran, wasataruhu, mereka menyembunyikannya. Maka kata kafir, Bapak Saudara, itu juga digunakan untuk petani, kufar. Ya, bahasa Arabnya petani itu fallah juga
kafir atau kufar. Ya, ini secara bahasa. Kenapa orang yang tidak beriman dikatakan kafir? Kafir itu Pak, seperti saya orang kampung, ya orang kampung nih. Mungkin Bapak juga pernah tinggal di kampung. Contohnya nanam jagung, ya, nanam jagung. Apa itu Pak? Yang pertama kali tanahnya dilobangin ya kan? Jagung ditaruh, habis itu dia apa? Ditutup kan? Kalau enggak ya dimakan dolok ya. Dolok itu semut yang gede itu kalau gigit sakit pasti dibawa, jadi ditutup. Nah itu jagungnya setelah ditutup kelihatan nggak? Enggak, tapi ada nggak masih? Itulah orang yang kafir, menutupi kebenaran, menutupi eksistensi Allah, tapi kebenaran tetap ada, cuma dia tutupin. Gitu. Jadi kafir itu asal katanya yaitu petani yang menutupi biji, ya, kemudian agar tunas, ya, agar tidak dimakan semut, di bawah semut, begitu. Jadi orang kafir itu menutupi kebenaran, kebenaran tetap ada. Seperti matahari ditutupi awan, matahari ada nggak? Ada, cuma nggak kelihatan. Itulah orang kafir perilakunya, menutupi kebenaran. Wa qad kataballahu ta'ala 'alaihim dzalika. Allah sudah menulis, mencatat orang-orang yang kafir sampai matinya, sehingga bagi mereka diberi dakwah ataupun tidak, diberi peringatan atau tidak, la yu'minuna bima ji'tahum, mereka tidak beriman dengan apa yang kau bawa wahai Muhammad. Ini berarti berlaku pada orang yang kafir sampai mati. Buktinya ada kan yang beriman selain disebutkan tadi. Abu Sufyan beriman akhir kemudian. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal alim. Innal ladzina, semuanya orang-orang haqqat, yang hak, 'alaihim, atas mereka, kalimatu rabbika, kalimat Tuhanmu. Hak kafir, ya, hak dia kafir sampai mati. La yu'minuna, mereka tidak akan pernah beriman walau ja'athum, seandainya datang kepada mereka kullu ayatin, setiap ayat, setiap tanda kebesaran Allah, setiap mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi, hatta yarawul adzabal alim, sehingga mereka melihat, merasakan azab yang pedih. Berapa banyak para nabi ditantang sama umatnya, ditantang untuk mengeluarkan mukjizat. Ya, Nabi Soleh, kaumnya, kaum Samud, ya. Kaum Samud itu punya keahlian membuat patung, seni memahat, buat patung. Itu ahlinya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala setiap memberikan mukjizat kepada nabinya, itu biasanya apa yang menjadi kebiasaan kaum tersebut. Membuat patung, mereka itu patung-patung apa aja, binatang bisa. Tapi mereka tidak bisa kemudian menghidupkan patung tersebut. Sehingga Nabi Soleh dikasih mukjizat, disaksikan oleh mereka semua, ya, dari batu keluar unta. Jadi unta Nabi Soleh itu unta yang tidak ada bapaknya, unta yang tidak ada ibunya. Nabi Soleh berpesan, biarkan unta ini makan dan minum, jangan diganggu. Ya,
karena ini mujizat. Namun mereka keras kepala, disembelih unta. Unta disembelih. Kemudian datanglah azab kepada mereka. Kalau sudah dikasih tanda-tanda kan, dikasih ayat, dikasih mujizat. Kemudian yang terjadi kepada Nabi Musa, Fir'aun itu dikelilingi oleh penasehat tukang sihir, banyak ya. Jadi Fir'aun mengkoleksi tukang sihir, tukang ramal dikoleksi. Ya, kemudian ada tantangan dari Fir'aun melalui tukang sihirnya, ayo kita tanding kan? Mereka bawa tali-tali itu, yang tukang sihirnya. Makanya kata Gus Baha, kenapa tukang sihir itu pada dia beriman? Karena sopan. Musa, ya, siapa dulu yang melemparkan sesuatu, kamu dulu, apakah mie? Itu ada Al-Qur'annya. Sopan itu. Kata Nabi Musa, kamu duluan. Lempar itu tali-tali ya, dari ular, merayap-rayap. Seolah-olah ular menurut orang yang mengerti ilmu sihir, ya, atau mengerti ilmu hakikat, tapi sebenarnya cuma semacam seolah-olah ular gitu. Kemudian Nabi Musa melemparkan tongkatnya, jadi ular beneran. Tukang sihir juga tahu itu bukan ular dan jadi itu ular beneran gitu, wujud ular, bahkan memakan ular-ular mereka. Maka kemudian tukang sihirnya beriman. Kemudian di zaman Nabi Isa itu ya viral ilmu pengobatan, ilmu kedokteran, ilmu tabib viral. Lagi booming-boomingnya. Maka Nabi Isa dikasih mujizat dengan pengobatan yang tidak bisa mereka lakukan. Mengobati orang buta dari lahir, nggak ada kan? Sekarang ada nggak? Orang bisa kedokteran mengobati ilmu buta dari orang buta dari lahir, nggak ada, gitu. Semua cacat-cacat yang nggak bisa diobati sama ilmu kedokteran, orang Nabi Isa kemudian bisa, bahkan melebihi ilmu mereka. Nabi Isa menghidupkan orang yang mati. Ini kemudian yang disalahpahami oleh orang yang mengaku pengikutnya, dianggap sebagai Tuhan. Padahal ketika Nabi Isa melakukan penyembuhan dan seterusnya, mengatakan apa? Biiznillah, saya ya melakukan ini dengan izin Allah, bukan biizni, bukan dengan izin, biiznillah. Maka kemudian terjadi di zaman Syekh Abdul Qadir ini ceritanya benar atau tidak, yang penting kita ambil ibrohnya. Jadi Syekh Abdul Qadir bertemu dengan orang Nasrani, orang Kristen. Kamu kenapa sampai sekarang masih Kristen? Kata orang Kristen, ya saya menganggap dia Tuhan. Apa buktinya? Dia bisa menghidupkan orang mati. Kemudian coba saya tanya, kata Syekh ini, ketika Nabi Isa menghidupkan orang mati, apa yang diucapkan? Jawab, kum biiznillah, bangunlah kamu, bangkitlah kamu dengan izin Allah. Kemudian, ayo kamu pilih kuburan, saya bisa melakukan melebihi apa yang dilakukan Nabi Isa, kata Samuel. Ini bukan berarti sombong pada orang yang sombong gitu, nggak beriman. Mana tunjukkan yang paling lama kuburannya, mana tunjukin. Nah kemudian Samuel menunjukkan kuburan, kum biizni, bangkitlah kamu dengan izinku. Dalam hati dengan izin Allah ya, bukan dengan izin siapa jalani ya. Kum biizni, bangkitlah kamu wahai penghuni kubur dengan izinku. Dengan izin Allah bangkit. Kemudian dia menjadi mukmin, beriman. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Isa itu adalah dengan izin Allah. Karena Nabi Isa berkata dalam Bible-nya, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku. Aku hanya utusan Allah, yang diperintahkan itulah yang aku sampaikan. Inilah kemudian kita punya kewajiban
menyadarkan orang-orang yang menuhankan Nabi Allah. Karena Nabi Allah itu, Nabi Isa tersebut tidak mengaku dengan Tuhan. Yang dia katakan, hukum yang terutama wahai Bani Israel adalah Allah kita, Tuhan yang Esa, la ilaha illallah. Walaupun Nabi Soleh ya diizinkan dikeluarkan mukjizat ya, dari batu keluar unta, yang tidak beriman tetap tidak beriman. Walaupun Nabi Musa melemparkan tongkat dari ular benaran, memakan ular dari sihir, yang gak beriman Fir'aun tetap mati gak beriman. Meskipun Nabi Isa memperlakukan ya umatnya dengan mukjizat, tetap yang kafir. Demikian juga Nabi Muhammad diperlihatkan tanda Allah untuk mereka seperti apa? Bumi terbelah, ya itu kan mukjizat. Ya, kemudian ya kalau yang keluar air dari jari jemari itu memang orang beriman semua tambah iman itu. Ya, tapi yang jelas semua mukjizat para nabi ditunjukkan kepada mereka, yang kafir tetap kafir. Ini maksud ayat tersebut. Bukan apa larangan berdakwah, bukan ya. Kita nggak tahu siapa yang matinya beriman dan matinya tidak. Karena ada hadisnya juga, ya. Ada orang yang seumur hidupnya menunjukkan orang jahat, mungkin kafir lah ya. Kemudian di akhir hidupnya, episode hidupnya dia beriman, dia menjadi orang soleh, ahli surga. Sebaliknya ada yang dia muslim kemudian lahir, ya. Kemudian tahan lapar, ya, nggak tahan miskin, murtad dari pendeta, misalnya gitu ya. Alhamdulillah min dzalik. Wala in ataital ladina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u fitnata. Wala in ataita, jika engkau datang wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, alladzina utul kitaba, kepada orang-orang yang telah diberi kitab. Ini berarti merujuk kepada Yahudi dan Nasrani. Nabi Muhammad mendatangi mereka. Bikulli ayatin, engkau datang membawa ayat, membawa mukjizat, membawa kebesaran Allah, membawa ayat Allah pun ayat kauniyah. Ya. Ma tabi'u fitnata, ma tabi'u fitnata. Ma tabi'u, mereka tidak mengikuti kiblatmu. Kita kan tahu ya, ketika Nabi Muhammad ya di Mekah itu kiblat sholatnya bukan Ka'bah, mana? Ke Baitul Maqdis. Sampai Nabi hijrah di sana selama 16 atau 17 bulan masih ke Baitul Maqdis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghendaki kiblatnya beralih ke Ka'bah. Waktu Nabi Muhammad ya kiblatnya ke Baitul Maqdis, orang Yahudi yang gak beriman ya gak beriman aja, mendasarnya begitu. Apalagi kemudian pindah ke Ka'bah, tambah benci lagi. Memang gak beriman aja. Ya, memang sudah dicatat sama Allah gak beriman gitu. Aiman kata Allah alaihi syaqawata fala mus'idahu wa man adallahu fala hadiya. Orang yang ditulis oleh Allah menjadi orang yang ahli celaka, maka tidak ada yang bisa membuat dia memberikan kebahagiaan. Orang yang dicatat Allah menjadi orang yang sesat, tidak ada yang bisa memberi hidayah. Fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat. Maka wahai Muhammad, kamu nggak perlu sedih dengan kekafiran mereka, nggak perlu. Ya. Sudah Isra belum, Pak? Ya. Oh, saya nggak sadar. Ya, jadi kesimpulannya
dua ayat ini bukan berarti larangan untuk berdakwah, dakwah jalan terus. Ya, siapa tahu mereka dapat hidayah. Ayat ini berlaku kepada orang yang dicatat di Lauh Mahfuz kafir sampai mati, mau dikasih nasihat, mau tidak, kasih dakwah atau tidak, kasih perintah atau tidak, pasti mereka tidak akan pernah beriman. Dan setiap ada ayat berbicara tentang orang kafir, nggak boleh nunjuk orang. Jangan-jangan ini sifat saya harus begitu ya. Jangan-jangan saya ini nggak mempan nasihat. Ya, ada Al-Quran menunjukkan munafik, jangan menunjuk orang. Jangan-jangan saya ada sifat nifaknya. Itulah yang dilakukan oleh orang ahli bijak, nggak boleh nunjuk-nunjuk orang. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ya. Hadani Allah wa yakum ajma'in. Terima kasih atas segala perhatian.